Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bersama kita di channel YouTube Gandes Pamantes. Oke, sebelum dimulai perkenalan dulu ya. Nama aku sendiri yang gak asing lagi pastinya. Nama aku Devi Sita Yulianti, biasa dipanggil Teh Devi. Dan temen aku, Halo, nama aku Dila Mutiari, biasa dipanggil Teh Dila. Teh Dila. Langsung aku nih. Selanjutnya, perkenalkan, nama aku Selvianita, biasa dipanggil Teh Selvi atau Teh Ipi ya. Hai Teh Ipi. Pas gue nggak ada yang. Iya, Devi juga. Oh iya, hai Teh Devi. Telat. Yang selanjutnya, Halo, perkenalkan, nama aku Winda Ramadanti, biasa dipanggil Teh Winda. hai Teh Winda. Oke ya, sudah pada kenalkan sama pelatih-pelatih di Gandes Pamantes ini. Oke Teh Dila, lanjut. Oke, Kita mau ada omongan apa nih? mau ngapain ya kita? Jadi sekarang kita mau Q&A. Kita mau Q&A dari siapa? Dari mama-mama Gandes ataupun siapa aja sih ya Teh, Siapa aja. keluarga Gandes yang pengen nanya lewat WA, grup atau apapun, bisa japri juga. Iya, Sini udah ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung kita jawab. banyak banget ya, lumayan banyak banget. Sampai aku bingung. Oh my god. Hey, that's pretty good. Oke, jadi pertanyaan pertama siapa yang mau jawab nih? Dari mama siapa ya? Kita lihat. Mana nih? Dari Mama Putri Adiba. Iya, bener. Ya. Dari Mama Putri Adiba. Katanya jawabannya, pertanyaannya, saya mau tanya gimana perasaan teteh-teteh saat melatih nari anak-anak. Monggo, siapa yang mau jawab? Perasaannya ya. Pertama kali perasaannya deg-degan. Kalau aku deg-degan kayak, duh mau latihnya. Pertama kali latih ya. Ini mau ngapain ya? Mau ngomong apa ya? Mungkin kayak gitu pertama kali ya Teh ya, deg-degan dulu. Bisa Pokoknya didengar deg-degan. sama anaknya nggak ya? Gitu. Ngerti nggak ya anak-anaknya pertama kali itu perasaannya ya. Tapi setelah melatih walaupun masih belajar, perasaannya otomatis senengnya gitu. Senengnya karena bisa bareng anak-anak juga, bukan enaknya sama anak-anak kan nggak terlalu serius ya, apalagi ngajar nari, jadi senang-senang aja gitu. Mungkin itu Seru-seruan. seru-seru aja. Kalau tadi gimana? Kalau aku perasaannya seneng juga, terus dapat pengalaman juga ya. Yang tadinya cuma jadi peserta didik Sanggar Gandes Pamantes, sekarang aku bisa dipercaya buat jadi pelatih Gandes Pamantes nih sampai sekarang gitu kan. Awalnya deg-degan gitu, seorang aku gitu loh, seorang Devi Sita gitu kan. Bisa nggak ya gue bisa menerapkan dengan baik ke anak-anaknya apa enggak gitu. Tapi alhamdulillah selama ini masih dipercaya untuk jadi pelatih Pelatih, dan ya. pegang kelas juga di Gandes Pamantes. Intinya seneng kan? Seneng Ya, gitu. dan pengalaman. Pasti Kalau dong. Kalau Teh Ipi? dari aku sih awal melatih tuh pasti pertama deg-degan ya Teh ya. Iya, Karena pasti. apalagi waktu itu Nggak pede, nggak masih 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 sekolah ya, masih sambil sekolah sambil ngelatih Iya, juga. terus aku udah dikasih kepercayaan sama Teh Indi buat ngelatih. Ya ampun, itu pasti deg-degan dan ngerasa kayak, ih nanti bener gak ya ngajarinnya kayak gitu. Nanti anak-anaknya Bisa bisa nggak gak ya? ya Bisa kayak nggak ya? gitu. Gitu. Pasti itu pertama banget. Kita Tapi aja masih belajar. Iya, gitu loh. terus belajar ya, sampai sekarang pun masih Sam- terus belajar. Ya. Dah, Dah, dari dari Teh Winda. Kalau menurut aku senang sih, pasti senang banget. Ya emang awal mulanya deg-degan juga karena takut salah ngomong juga kan di depan anak-anak.
tapi seiring berjalannya waktu ya lama kelamaan belajar terus belajar, masa sih nggak mau apa teh berkembang. Iya, nggak mau ya, berkembang, mau di lebih situ baik lagi aja. Iya, untuk terus dikasih kesempatan sama Teh Indi buat ngajar. Intinya sama ya, pertama Iya. kali pasti deg-degan, bingung mau ngomong apa ke anak-anak, ngajarinnya gimana. Secara kita itu mulai melatih juga masih sekolah gitu Iya. kan, sambil sekolah Belum ada pengalaman sama sambil- iya, belum ada sekali, pengalaman. gitu kan. Tapi terus belajar, setiap apa namanya pertemuan selalu dievaluasi, ini ngajarnya kayak gini, Iya. kalau ngajar anak kecil kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi semakin sering ngelatih, kita semakin tahu juga ya Iya. ngadepin anak-anaknya seperti apa gitu. gitu. Lanjut ke pertanyaan Oke, kedua. terima kasih buat Mama Putri Adiba ya. Selanjutnya aku yang baca ya Teh. Selanjutnya, iya. Dari Mama Meiza. Assalamualaikum teteh-teteh pelatih semuanya. Saya mau tanya nih, selama teteh-teteh melatih anak-anak, gimana perasaan teteh terhadap anak-anak semuanya? Dan apa yang teteh rasakan dan lihat terhadap perkembangan anak? Dan apa perbedaan anak-anak sebelum dilatih dan sesudah banyak ya dilatih? poinnya. Wow, Iya, banyak. perbedaannya Ada banyak 3 poin banget. ini nih. Ada 3 poin. Yang pertama itu perasaan teteh terhadap anak-anak. Perasaannya Teh ya Debbie. kayak tadi ya, senang gitu. Terus ada ngerasa ada teman baru gitu Iya. kan. Ngerasa ada teman baru. Terus apalagi? Tadi apa? Perkembangannya gimana, lihat perkembangan anak tadinya nggak bisa teh jadi bisa, gimana tuh teteh rasanya bahagia ya. Iya, bahagia banget. banget Yang tadinya kaku, bener-bener kaku banget gitu kan, yang memang dari nol banget, dilatih sama kita sampai sekarang ini gitu kan, sampai yang bener-bener sekarang udah kayak belut lah gitu kan. Where did I go wrong? I lost a friend. Jadi kebanggaan Udah lentur tersendiri banget juga ya Teh ya buat kita. bisa merubah apa ya, bisa apa sih, Kemampuan anak dari awal gitu. gak Bantu bisa, ya, bantu. jadi nggak bisa. Iya sih kita Terus hanya membantu. satu lagi apa? Perbedaan ya tadi, perbedaannya aku belum bisa nari jadi bisa nari, yang udah lentur makin makin lentur. lentur lagi. yang Yang memang udah bawaan bakat dari Iya, memang mereka ada orang Iya. bakat ya. Jadi sanggar tuh jadi wadah gitu untuk mereka menyalurkan bakat mereka, mengasah Betul, kemampuan betul. mereka. Betul. Yang paling penting kalau untuk aku sebenarnya ngelatih itu bukan hanya apa namanya ya senang ngelatih gitu, tapi transfer ilmu juga ya Teh. Iya. Jadi kitanya biar nggak lupa gitu, transfer ilmu. Jadi tarian-tarian yang udah diajarin sama Teh Indi kemarin-kemarin sebelumnya diulang lagi ke anak-anak, itu sih sebenarnya jadi berkah ke diri sendiri gitu. Iya. Jadi ngalir terus ya Teh Iya, ya. ilmunya ngalir terus, Ilmunya jadi itu. nggak lupa tuh tariannya kayak gitu. Kadang kan jangankan apa namanya sehari ya, kita kalau misalkan sehari nggak ke sanggar atau seminggu sekali sanggar suka lupa ya Teh ya, suka lupa ini gerakannya ini apa lagi. Tapi kan karena sering diulang-ulang, Dan berasa banget ya Teh badannya jadi enak, jadi sehat gitu. Itu banyak gerak. Oke, sudah dijawab pertanyaannya ya. Terima Lanjut. kasih Mama Meiza. Terima kasih. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mama siapa ini Teh? Tirana Dewi. Dari Mama Tirana. Mama Oke. Tirana. Assalamualaikum teteh semuanya. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana cara teteh mengatasi anak-anak yang dari rumah semangat buat belajar nari, tapi pas sampai sanggar anak itu langsung merapat ke mamahnya, nggak mau ikut nari, bahkan nggak mau ditinggal sama mamahnya, entah karena banyak orang atau apa gitu ya, karena takut katanya, kayak takut gitu Teh. Nah, gimana? Nggak pede. Mungkin biasanya itu lebih ke yang anak-anak balik lagi ke kecil ya, ke anak anak kecil ya, TK kecil ya. baru Nah, masuk biasanya ya. spesialis nih aku. Spesialisnya Kelas dirimu. Nesa Upi biasanya. Biasanya Karena Teh dia- Upi biasa megang TK ya Teh. TK. Iya, Kelas-kelas TK dasar. aja. Gimana Teh pengalamannya Teh? Gimana ya kalau untuk mengatasi anak-anak itu, biasanya sih emang awal-awal pasti mereka nggak pede, Perlu adaptasi. Karena nggak kenal juga sama nggak kenal kita ya, ya. iya nggak kenal. Caranya berarti Caranya ya paling kita Deketin bujuk, dulu. kita ajak, terus juga jadi mungkin, teman dulu ya. kita harus lebih dekat dulu sama mereka, udah Lebih gitu kenal tuh, lebih dalam lagi. iya, jadi kayak lebih ke kita bukan hanya ngajak mereka Ngajarin. ke dunia kita, tapi kita juga harus masuk dulu ke dunia mereka. Jadi jangan supaya- maksa-maksain supaya doang ya.
tapi- mereka tuh merasa ngerti. tertarik gitu sama Nyaman kita. gitu kan. Jadi kita Oh ini teman masuk aku dulu juga gitu. nih gitu, ngerasa Iya. teman ya kayak ke kita Oh, itu iya. nggak ngerasa itu guru aku, Itu guru gue. gitu. Aku Iya. takut gitu. Killer Jadi- gitu kan. Jadi kita lebih memasuki dunia mereka aja. Oke. gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada lagi. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mamanya Naila mau bertanya tentang Sanggar Gandes Pamantes. Apa visi dan misi dari Sanggar Gandes Pamantes dan apa motivasi Anda dalam mendirikan Sanggar Tari Gandes Pamantes ini? Hatur nuhun. Oke. Siapa yang mau jawab? Teh. Monggo, Teh Dila. Teh Kalau Dila. visi misi kita bisa bacakan ya. Kalau visi, sebelum ke visi deh ada latar belakang Gandes. Sekarang itu sebenarnya visi misi sudah ditempel ya Teh Iya, di di banner. Ada di sanggar, sanggar. ya. Di banner di depan sanggar. Mungkin kalau ada yang mau Kalau lebih- kurang jelas. ya kurang jelas lebih lengkap bacanya di situ. Di sini latar belakangnya aja sedikit bahwa Sanggar Tari ini Gandes Pamantes didirikannya pada tanggal 8 Desember 2007 di Kota Bogor. Tuh, mungkin sudah berapa tahun ya? 13 13 tahun ya. tahun. Oke. Tapi baru terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 14 Juli 2008. Jadi setahun kemudian baru terdaftar. Terdaftar di Gitu. dinas. Kalau visinya ada banyak. Visinya ada 4, misinya ada 3. Yang pertama, menyiapkan tenaga dan serta piranti yang diperlukan untuk pendidikan dan latihan serta keterampilan dalam karya seni. Kedua, menggiatkan pelatihan dan percobaan penataan karya seni. Yang ketiga, menumbuhkan rasa seni dan kecintaan terhadap kebudayaan Indonesia. Yang keempat, membina komunikasi antar generasi dan antar kalangan serta antar organisasi antar lembaga yang berasaskan persaudaraan. Misinya membina dan memajukan anak-anak remaja dan pemuda Indonesia sehingga menghasilkan manfaat untuk menunjang pembangunan nasional. Yang kedua, menanamkan kesadaran terhadap kewajiban serta rasa tanggung jawab anak dan remaja terhadap kebudayaan yang dimiliki bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat anak terhadap seni, khususnya seni tari. Jadi mungkin ya kesimpulannya wadah ya Teh, wadah kita tujuannya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, khususnya di bidang tari, karena kita di Sanggar Gandes Pamantes itu awalnya Sanggar Tari, tapi berjalannya waktu ya Teh ya, kita juga kerjasama sama Karang Taruna di RW kita. ya di RW 4 Situ Gede. Ini gamelan Ya, gamelan dan alhamdulillahnya anak-anak remaja di sini tertarik mau bergabung sama Gandes Pamantes. benar, itu mau berkarya, mau melestarikan kebudayaannya. Mungkin dari visi itu tercipta ya Teh ya, jadi terwujud sedikit demi sedikit sambil berjalannya waktu. Ternyata bukan hanya tari tapi juga minat yang lain yang berkaitan dengan seni, alhamdulillahnya ke situ. Ya. Kalau motivasi mungkin itu dari pendirinya ya, dari Teh ininya motivasinya apa, untuk awal mulanya itu apa, mungkin bisa nanti Tanya-tanya dari Teh ini langsung lebih Tapi- jelasnya lagi. lebih jelasnya, tapi gitu. bisa tergambar lah dari visi misi ini bahwa didirikannya kemana? sanggar mau kemana ini berarti wadah buat anak-anak, dari anak-anak remaja, pemuda-pemudi, buat melestarikan, mencintai gitu ya, terus mengembangkan, karena tidak semua anak muda ya Teh, apalagi sekarang ya Iya. yang Zaman kekinian, milenial. kekinian banget, banyaknya dari luar-luar. Jadi yang suka itu Ya, berarti rasa yang ketertarikannya. istimewa ya Teh ya, yang punya kesukaan terhadap Ketertarikannya itu lebih tinggi. ketertarikan tinggi terhadap Kebudayaan kebudayaan luar ya. Jadi istilahnya berarti yang punya bakat-bakat itu berarti anak-anak istimewa gitu. Oke, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari- Ini lanjut Mama Dari- Naila. Ada pertanyaan lagi nih Teh dari Mama Azia.
Assalamualaikum, ini Mama Azia. Mau ngasih pertanyaan nih buat teteh-teteh. Apakah nantinya semua anggota Sanggar Gandes Pamantes bakatnya akan disalurkan contohnya ke luar negeri? Makasih teteh yang sudah mau jawab sebelumnya. Oke, kita jawab ya. Oke, Mama Azia, mungkin gini, kan ada yang nari-nari di luar negeri gitu ya, Maya. Mungkin bukan disalurkan. Jadi gini, menurut pengalaman yang sudah tahun berapa Teh? 2015. Nah, di 2015 Sanggar Gandes Pamantes pernah ke Malaysia ya Teh. Ya, pernah ke Malaysia, Kuala Lumpur. Nah, itu ikut festival namanya Drum and apa tuh? Dance apa ya? Ya, intinya ada Dance satu Kuala Lumpur Malaysia. Nah, di Malaysia. Nah, itu kita terbuka untuk dari anak-anak gitu sampai remaja, hanya diseleksinya otomatis yang mampu untuk pertama Kemandiriannya sih. ya mandirinya karena kan namanya di luar kita nggak bisa bawa kru banyak-banyak, jadi harus pertama mandiri dari Anak mulai. itu bisa nggak sih sendiri? Nah, dia sendiri nggak, mulai dari make make-upnya, up, terus pakai kostum juga. Itu Kostum. sama sekali pengalaman aku pribadi Mengandalkan orang lain ya, Teh? nggak bisa diandalkan sama orang lain gitu. Jadi dari kitanya juga harus mandiri gitu, harus tahu kita nggak bawa kru nih, harus bisa sendiri kayak sanggul, make up, kostum pun kita harus sendiri gitu Jadi sih Teh. ya itu mandiri ya, dari kemandirian, kemudian dari apa namanya kelasnya juga ya Teh. Mungkin kalau yang pemula kan baru mulai masuk, nah Baru perkenalan lah ya. belum banyak Pengalaman juga. penguasaan penguasaan tariannya tari. juga belum banyak mungkin itu. Jadi kalau disalurkan nantinya tergantung lagi ya dari anaknya gitu. Bukan disalurkan tapi ikut festival Iya. penampilan di sana gitu. Betul. Kalau untuk semuanya itu pilihan lagi ke orang tuanya ya Teh ya. Iya. Iya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Terkait yang orang tua. Oh, iya. Ada pertanyaannya dari Terkait orang tua. Apa Bunda nih? Aska. Oke. Ya dari Bunda Ska. Apa Iya. pertanyaannya Teh? Seberapa besar pengaruh orang tua dalam perkembangan anak-anak di Sanggar? Pasti penting banget ya Teh. Iya. Apalagi Teteh yang ngerti di dunia pendidikan gimana Teh? Iya. Oke, dari motivasi orang tua ya penting banget menurut Teteh. Jadi gini, kan yang mendukung secara full ya dari material pun orang tua. Jadi menurut Teteh itu penting banget. Pertama, dulu itu yang pengen ikut sanggar tari memang Teteh. Nah, tapi kan kalau misalnya orang tuanya tidak mendukung, Iya. nggak usah deh gitu. Ngapain sih gitu ya. Pasti kan nggak akan tercipta sampai sekarang kan. Nah gitu, berarti ada motivasi orang tua juga, dorongan. Otomatis kalau orang tuanya senang anaknya berkarya, berkesenian, anaknya pun makin senang gitu, Makin ya, semangat makin lagi, semangat ya. lagi gitu. Karena udah semangat tambah semangat gitu. Tapi kalau misalkan anaknya tidak semangat, orang tuanya juga enggak, ya apalagi gitu. Tapi kalau anaknya juga semangat, orang tuanya kurang, ya kasihan ya, kasihan juga. Jadi menurut Teteh penting banget dorongan atau motivasi orang tua buat apa namanya, Buat si anak itu buat ke si anak itu depannya. sendiri ke depannya. Sebenarnya bukan hanya di dunia tari ya, di dalam bidang atau hal apapun sih yang sebenarnya. yang positif lah gitu istilahnya. Jadi perlu banget dukungan orang tua itu Paling penting. paling penting. Jadi intinya motivasi Dan dari dukungan. orang tua itu, dukungan itu sangat penting. Penting banget. Iya. Yang selalu berpikir positif gitu aja. Benar-benar berpikir positif ke teteh-tetehnya, Iya. biar teteh-tetehnya ngelatihnya full gitu. Dengan Jadi, senang hati juga gitu loh, nggak ada beban gitu. namanya manusia ya, sambil belajar guys. Nobody Sabar ya. perfect. mungkin, tapi di Mama Gandes baik-baik ya. Subhanallah, masya Allah, Dia tabarakallah. sama baik karena Keluarganya tuh udah kena banget gitu. kerjasama antar anak orang tua itu penting. Orang tua dan, Dan pelatih itu juga penting banget. Pelatih dan pimpinan Atasan pimpinan juga juga itu lebih penting.
Jadi intinya semuanya perlu kerjasama dan komunikasi yang baik. Itu ya komunikasi ya, Teh. komunikasi aja sih. Iya, antara anak ke orang tua. Kalau anaknya misalkan kurang-kurang tapi pakai bahasanya yang positif. Teteh, misalkan Dede, kalau senyum pasti lebih bagus narinya. Iya. Kayak gitu. Terus dari orang tua ke pelatih, misalkan ada yang kurang enak, misal Teteh punten misalkan ya. Teteh ada yang mau ditanyain kayak gini. Tinggal komunikasi aja sih yang baik ya, Teh ya, mungkin itu. Sama dari pelatih ke pimpinan juga sama. seperti itu. Kita juga seperti itu, selalu diajarin sama Teh Indi. Kalau ada apa-apa nggak enak dalam hal melatih atau sesama pelatih ya, Iya. kita selalu sharing. komunikasi Apa nih, yang baik, gitu. apa yang harus diperbaiki, Iya, apa yang harus gitu. ditingkatkan, apa yang harus dikurangi, kayak gitu. Nuhun, Mama, pertanyaannya. Lanjut. Pertanyaan dari Mama Inaka. Pertanyaan dari Mama Inaka. Teteh, tolong sebutkan dong berapa jumlah pelatih dan asisten pelatih. Nah, Oke. Barahata, Pelatih itu ada banyak. Ada Pelatih 7 itu orang ya? ada 7 orang. Ada siapa aja? Ada ke satu Teh Indi, terus Endang, Teh Dila, mana Teh Dila? Teh Dila, terus Teh Selfie, Teh Winda, Teh Debbie, aku sendiri, terus ada Teh Putri. Nah, jadi total pelatih itu ada 7 ya di Gandes, dan asistennya nih Teh, asistennya itu ada 4. Ke satu ada Teh Nona, Teh Erika, Teh Firda, sama Teh Adel. Yang tadinya dia jadi ini apa namanya anak murid. Sekarang sekarang kita udah diangkat ya. Kita ajak jadi asisten. Maaf. Bagaimana sih Winda? A few moments later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. Udah diangkat lagi, emang apaan? 3 weeks later. Apa? Udah aja. Jabatannya Ini nanti naik. diikut kan? Diikut. Dikat. Oke, tadi ada berapa Teh? Tadi ada 7 pelatih dan 4 asisten. Empat Jadi asisten. gini, Jadi ada pelatih ini di setiap kenaikan tingkat tingkatan berbeda-beda. biasanya diganti di rolling ya, di rolling. Jadi misalkan tadilah di pemula 1 tadinya nanti berubah di mana gitu. Jadi nanti biar anak-anak semuanya kenal sama kita gitu. Kadang kan kalau latihan per minggu itu ada jadwal ya Teh ya. Iya, Jadi iya. nggak Kita semuanya tuh nggak tahu. Jadi kan ada yang di kelas ini nggak tahu Teteh ini. Nah, itu biasanya. Kemudian kalau asisten tadinya kita nggak ada asisten. Nah, tapi karena sudah banyak yang besar, nah gitu. Dan Sanggar Gandes Pamantes itu nggak mungkin di situ-situ aja gitu Kita loh. pengen kalau dari pimpinan sendiri ingin kita semua berkembang. Jadi bukan hanya bisa nari tapi bisa mengajarkan tari agar Agar ilmunya tetap berkah ya Teh ya, mengalir terus berkah yang tadi berkah Teteh juga bilang buat ya. kita gitu. Benar, kayak gitu. Oke, terima kasih. Nanti bisa lebih kenal dekat sama Teteh dan asistennya di channel YouTube ya. Channel YouTube Gandes Pamantes. Ya, jadi jangan lupa Di subscribe, komen dan like di sini nih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mama April. Oke. Tewinda dong, Tewinda. Oh, Teh Winda ada bagian. Ada pertanyaan dari Mama April. Oke. Assalamualaikum teteh-teteh semuanya. Waalaikumsalam. Saya Mama April. Ya. Bagaimana cara teteh mengajar dalam satu kelas dengan anak yang berbeda karakter dan kemampuan dalam menari? Gimana cara mengatasinya agar kelas itu terlihat kompak? Itu tadi ya. Mm-mm. Tadi hampir sama sih tadi Iya. ya jawabannya. Iya. Kayaknya muter-muter aja. Nggak apa-apa ya. Jadi tadi
Cara kami mengatasinya, pertama tidak membeda-bedakan anak. Kita Pastinya. ya kami pun pernah jadi murid. Ya pernah jadi murid, jadi otomatis gak mau dibedain kan ya gitu. Tapi dari pelatihnya harus tahu kemampuan setiap anak berbeda. Jadi kita tahu kemampuan anaknya, tapi tidak diumumkan di depan yang lainnya gitu. Kita tetap simpan buat kita untuk perbaiki kekurangannya itu. Intinya tidak bedain ya, secara perlakuan itu tidak dibedakan, karena memang walaupun satu kelas itu beda umur ya Teh. Iya. Ada yang kecil-kecil banget, ada yang besar banget, maksudnya besar umurnya gitu. Kita tetap samakan gitu, samakannya perlakuannya sama, ngelatihnya sama, tapi untuk kemampuan yang berbeda-beda kita pun harus tahu, tapi tidak membedakan gitu. Beda perlakuannya ketika ngelatihnya ya. Misal kalau yang kecil, gak mungkin kan gimana sih latihannya? Gak mungkin kita ya, lebih gak tegas mungkin gitu ya. Jadi yang anak kecil lebih ke menyayangi gitu, nyayangi walaupun satu kelas gitu. Terus kalau yang besar lebih tegas gitu, lebih tegas. Oke, sekian Q&A hari ini. Dilanjut lagi di season berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sanggar Gandes Pamantes. See you. Assalamualaikum.